Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus memberikan kita kekuatan kesehatan sempurna. Firman Tuhan pagi ini dahsyat sekali. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Luar biasa. Kadang-kadang kita memiliki satu ilustrasi yang bagus. Kalau gelap, pasti dikalahkan oleh terang. Dan inilah yang luar biasa. Firman Tuhan dalam kitab Injil mengatakan bahwa kita ini adalah terang dunia. Dan kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Ini hebat sekali. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kejahatan ini akan terjadi di mana-mana. Bukan saja terjadi di luar keluarga, tapi bisa juga di tengah-tengah keluarga. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita boleh lihat. Kalau itu kejahatan di tengah-tengah keluarga, kita belajar dari Yusuf. Waktu Yusuf dijahati oleh keluarganya, Yusuf tidak pernah membalas. Yusuf tidak pernah kecewa. Yusuf tidak pernah maki-maki mereka. Yusuf tidak pernah mungkin menyumpah-nyumpahin mereka. Tapi dahsyat sekali, ada satu konsep yang bagus di dalam hati Yusuf. Kalian mereka-reka yang buruk, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Ini pelajaran besar bagi kita sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Mungkin ada keluarga yang hari-hari ini bentrok. Ada saudara-saudara yang hari-hari ini tidak omongan. Mungkin saling melukai. Nah, mari kita boleh menyadari bahwa Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu. Tuhan mau kita mengalahkan yang jahat dengan kebaikan. Tetaplah berbuat baik dan dasarnya adalah kebenaran. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah undur. Jangan pernah kalah dengan setiap yang jahat. Tapi biarlah kita lawan kejahatan itu dengan segala kebaikan. Kenapa? Kebaikan ini yang akan menutupi semua yang jahat. Dan kebaikan di dalam Tuhan adalah kasih. Waktu kita hidup di dalam kasih, maka hidup kita akan berbeda. Kita mau dilukai sebagaimanapun juga. Kita mau dijahatin bagaimanapun juga. Atau kita mungkin digosipkan bagaimanapun juga. Kita tetap tegar. Karena kita tahu hidup kita milik Tuhan. Yusuf dijahati oleh istri Potifar. Dia difitnah. Tapi dia tidak membalas. Dia tidak kasar. Dia tidak arogan. Tapi Yusuf tetap mengikuti apa rencana Tuhan. Kenapa? Karena di hatinya sudah tertanam Tuhan mereka-reka yang baik. Ini dahsyat sekali. Tanamkan di setiap hati kita bahwa Tuhan telah mereka-reka yang baik di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, orang mau jahatin kita sekalipun, orang mungkin membenci kita, orang mungkin akan memfitnah kita, kita tetap memiliki prinsip dalam hati kita bahwa Tuhan mereka-reka yang baik. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang diwujudkan dengan kasih Tuhan. Kasih agape, kasih yang memaafkan, kasih yang mengampuni. Ini hebat, ini luar biasa. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, jangan kita menjadi gagal. Karena apa? Karena ego kita. Karena kemarahan kita, kebencian kita, atau kekerasan hati kita. Tapi biarlah setiap hati kita menjadi hati yang lembut. Suami istri
saling mengasihi, saling mencintai, saling mendoakan, saling memberikan motivasi. Orang tua dan anak-anak saling memberikan semangat, dorongan, motivasi, dan banyak hal yang kita bisa berikan pada anak-anak kita, kepada orang tua kita, dan kita akan menjadi the best yang luar biasa. Sekali lagi, kita harus mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, karena ini adalah prinsip firman Tuhan. Biarkan mereka yang berbuat jahat, doakan, blessing mereka, sehingga berkat yang luar biasa, 2 kali lipat ganda bahkan lebih, itu akan Tuhan curahkan dalam setiap kehidupan kita. Ini dahsyat, ini luar biasa. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita punya pegangan yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Sekali lagi firman ini dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 menjadi berkat yang besar bagi kita semua. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, urapi Bapa, sehingga Tuhan setiap kami sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Kami boleh belajar dari Yusuf yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.